Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Donti Anwar. Pertanyaannya adalah, di masjid lingkungan kami tidak menjalankan sunnah, sehingga merutinkan kunut subuh. Sementara ada dalil yang mendoifkan kunut subuh tersebut. Apa hukumnya jika kita tidak ikut mengangkat tangan ketika imam membaca doa kunut subuh tersebut? Sementara kita mengetahui bahwa imam yang ditunjuk untuk kita ikuti. Demikian Syekh, syukron jazakallahu khairan atas jawabannya, barakallahu fik. Wa iyyakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masalah mengenai qunut subuh atau qunut semua fardu, apakah sunnah atau tidak sunnah? Apa hukum sebelum kita masuk ke dalam penjelasan soal ini? Apa hukumnya secara umum? Hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah qunut fajr dan qunut di dalam semua salat 2 kali seumur beliau, 1 kali selama 1 bulan. Karena ada hajat, ada nazilah, ada musibah, ada bencana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah. Doa kebaikan untuk satu kaum, doa keburukan atas satu kaum. Artinya doa di dalam qunut fajr atau zuhur atau maghrib atau asar atau isya ini sunnah bukan bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah terus selama umur hidup? Tidak. Ini yang bid'ah. Dan ini yang dimaksud oleh Sa'ad bin Tariq bin Al-Ashja'i dari ayahnya. Ayahnya salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, engkau sudah pernah salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar dan Utsman dan Umar dan Utsman. Apa menurut engkau tentang qunut yang terjadi sekarang? Lalu beliau berkata, ay bunay muhdas. Wahai anakku, ini bid'ah. Maksud beliau tentang qunut yang setiap hari selama umur manusia, ini yang bid'ah. Tapi ketika masalah qunut sudah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tidak ada seorang pun bisa mengingkari ini karena hadisnya sahih. Dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari yang lain. Mengenai qunut di dalam salat fardu. Ini sunnah. Taib. Yang bid'ah apa? Yang terus orang melakukannya, dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat beliau, qunut ini harus setiap waktu, setiap hari sampai orang meninggal dunia, tidak boleh kita meninggalkannya. Bahkan ada di antara mazhab Syafi'i berkata, kalau orang tidak melakukan qunut, artinya salatnya tidak sah. Harus ketika dia lupa, harus dia melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam. Taib, sandaran mereka apa? Sandaran mereka salah satu hadis dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Qatadah, dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melakukan doa qunut sampai beliau meninggal dunia. Abu Ja'far Ar-Razi, beliau salah satu orang hadisnya ditinggalkan, matruk al-hadis. Dan ada banyak perawi dari Qatadah Ibn Du'am As-Sadusi meriwayatkan hadis ini, tidak ada lafaz ini sama sekali. Lafaz mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa qunut untuk kebaikan untuk salah satu kaum, untuk keburukan atas salah satu kaum saja. Tidak ada selama umur hidup beliau terus doa. Ulama berkata hadis Abu Ja'far Razi dari Qatadah ini hadis syaz, salah. Bahkan ada yang berkata munkar. Ini hukum qunut ikhwani. Taib, mengenai hadis ini, orang ketika masuk masjid mereka terus melakukan qunut. Kata Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kita harus mengikuti imam. Kerana ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah. Artinya, dasarnya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tapi ada dalil. Tapi dalil, ada sebagian ulama menuatkannya, ada sebagian ulama yang lain mentad'ifkannya. Oleh kerana itu, ketika ada masalah seperti ini, tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam masalah ini. Kita mengikuti imam sebagaimana Nabi SAW memerintahkan kita, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sungguhnya imam itu untuk kita mengikuti perbuatannya. Dan ketika ada masalah khilafiyah seperti ini, tidak boleh kita memaksa orang untuk melakukan apa yang kita menuatkannya. Wallahu a'lam, termasuk masalah qunut. Artinya ketika engkau masuk masjid, mereka qunut, silahkan qunut sama mereka. Taib, saya angkat tangan atau tidak, terserah. Ini terserah, kerana tidak ada hadis sahih Nabi SAW pernah mengangkat tangan di dalam qunut. Dan tidak ada hadis yang melarang. Tapi masalah mengangkat tangan ketika doa ini
secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Oleh kerana itu, siapa pun yang ingin ketika salat qunut ingin angkat tangan silahkan, siapa yang tidak ingin angkat tangan silahkan. Karena tidak ada penjelasan dalam masalah ini. Qunut sudah ada hadisnya. Tapi bagaimana caranya setelah angkat dari ruku'? Bagaimana caranya setelah itu? Tidak ada hadis yang menjelaskan. Kecuali salah satu hadis dari Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah, dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau yang sebut bahwasannya Nabi mengangkat tangan dan para sahabat mengangkat tangan saja. Sebagian ulama mentad'ifkan hadis ini kerana hadis Sulaiman At-Taimi ada beberapa masalah. Dalam hadis Sulaiman At-Taimi ada yang menguatkan hadis ini. Tapi secara umum angkat tangan ini sudah sebut secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan saya ingin saudara kita tentang wasiat Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Beliau berkata, minal mustahab tarkil mustahab li ta'lif al-qulub. Di antara yang dianjurkan, kita boleh meninggalkan yang dianjurkan supaya kita mempersatukan hati manusia. Tidak boleh kita berlebihan terhadap sesuatu yang dianjurkan, akhirnya kita akan kalah labangan dakwah, kita akan rugi hati manusia, kita akan menutupi hati mereka terhadap dakwah kepada kebenaran. Oleh kerana itu, kata Syekhul Islam ini kata yang benar sekali, yang kita harus memegang teguh terhadapnya. Minal mustahab tarkil mustahab li ta'lifil qulub. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.